Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kami peserta Latsar Golongan 2 Angkatan 2 Balai Diklat Keuangan Malang. Di sini kami akan menyampaikan sebuah pelajaran yang dapat kami ambil setelah kami menonton dua buah video. Yang pertama yaitu tentang pendidikan saat ini, dan yang kedua melihat masa depan pendidikan di Indonesia. Setelah kami menonton dua buah video itu, kami mendapatkan kata-kata yang menarik, yaitu seperti ini. Pendidikan hanya mereward pada nilai atau IPK, namun dunia atau kehidupan tidak mereward nilai. Banyak sekolahan di Indonesia yang hanya memfokuskan pada nilai tinggi atau pengetahuan yang kita dapat selama di sekolah. Kita menggunakan teknik hafalan dengan memperbanyak pengetahuan yang kita peroleh. Namun kita lupa bahwa yang terpenting selama kita sekolah adalah melatih pola pikir otak kita untuk pengambilan keputusan. Kenapa sih pola pikir kita itu harus diasah? Ya karena pola pikir yang sudah terbiasa kita bangun sejak kecil, sudah biasa kita gunakan, itu bisa digunakan dalam hal pengambilan keputusan di suatu hari nanti. Kita masyarakat demokrasi pasti akan mengalami satu atau beberapa kali hal dalam pengambilan keputusan. Misalnya dalam pemilihan pimpinan negara atau pimpinan daerah. Kalau misalnya kita asal-asalan memilih pimpinan negara atau pimpinan daerah, maka jika pimpinan yang kita pilih itu tidak ahli dalam bidang tersebut, maka bisa berakibat pada kesengsaraan diri kita juga. Dari permasalahan yang telah disebutkan tadi, timbullah satu pertanyaan. Gimana sih sistem pendidikan yang ideal itu? Sistem pendidikan yang ideal tidak hanya terfokus pada daya ingat seorang siswa, namun juga fokus kepada fundamental skill yang diperlukan untuk kita dalam hidup dalam dunia bermasyarakat. Karena untuk hidup dalam dunia bermasyarakat, diperlukan bekal berupa Universal Intellectual Standard yang di dalamnya mencakup fundamental skill tadi. Di antaranya ialah logical skill, rational skill, verbal, scientific listening, discussion skill. Suatu permasalahan yang akan kita hadapi tidak akan selesai dengan hanya pengetahuan seseorang, namun juga bagaimana ia mengetahui cara mengimplementasikan pengetahuan yang dia punya. Karena di masa sekarang, pengetahuan dapat dengan mudah didapatkan di mana saja, tapi tidak dengan cara menggunakannya. Oleh karena itu, sistem pendidikan yang masih membuat siswanya untuk menghafal harus digantikan oleh sistem pendidikan yang membuat siswanya untuk berpikir. Untuk mencapai sistem pendidikan tersebut, kelompok kami mempunyai beberapa strategi yang mungkin bisa membuat sistem pendidikan yang tidak ideal menjadi ideal. Strateginya ialah merubah sistem evaluasi pendidikan atau tes yang biasa dihadapi siswa untuk menilai seorang siswa yang awalnya dari ingatan saja menjadi tes yang menguji fundamental skill itu tadi. Contohnya seperti ini. Mengganti pertanyaan-pertanyaan apa menjadi bagaimana, sehingga seseorang siswa dituntut untuk berpikir kritis dan bisa memecahkan problem dengan pengetahuan yang dia punya. Percuma dia mempunyai pengetahuan tanpa tahu cara menggunakannya. Perubahan kurikulum juga dapat membantu untuk mencapai sistem pendidikan yang ideal. Kurikulum seragam hanya akan menghambat seseorang untuk mengembangkan dirinya, karena mungkin hal yang diajarkan di kurikulum tersebut hanya akan menghambat karena seorang siswa dituntut untuk mempelajari hal yang belum tentu dia sukai, dan hal ini akan mengurangi motivasi dia untuk lebih eksplor akan dirinya sendiri akan dunia ini. Sekian, terima kasih.